dengan NIM 4243210047 dari PSKN 24A mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Langsung saja, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ideologi itu berasal dari kata idea atau gagasan dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi berarti sistem gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku sebagai bagi suatu masyarakat atau bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sistem nilai yang bersumber dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia, menjadi arah dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, bersifat terbuka, dinamis, dan universal, dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Kemudian pentingnya Pancasila. Pentingnya Pancasila itu yang pertama itu sebagai sumber pemersatu bangsa yang menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia, sebagai pedoman hidup yang menuntun rakyat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sebagai cita-cita dan tujuan masyarakat bersama, menjadi arah dalam pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur. Dan yang keempat, sebagai penyaring pengaruh asing, menjadi filter terhadap ideologi luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada fungsi umum ideologi. Nah, yang pertama ada orientasi hidup, memberi arah dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian nomor 2 ada normatif yang menjadi sumber nilai dan pedoman moral. Ketiga ada integratif yang mempersatukan masyarakat dalam satu sistem nilai yang sama. Keempat ada legitimatif yang menjadi dasar kebenaran bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima kritis dan dinamis, memberikan kemampuan bangsa untuk menilai dan memperbaiki diri. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi menjadikan landasan ataupun menjadi landasan berpikir dalam perumusan kebijakan nasional, menjaga keseimbangan antara pentingnya individu dan kepentingan umum, mengarahkan bangsa pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya ada macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama ada ideologi liberal atau kapitalisme, menekan kebebasan individu, pemerintah berperan minimal dan ekonomi. Contohnya itu Amerika, Inggris. Yang kedua ada ideologi sosialis atau komunisme, menekankan kepemilikan bersama atas alat dan produksi. Pemerintah mengendalikan seluruh aspek kehidupan ekonomi. Contoh negara yang menggunakan Cina, Kuba, Korea Utara. Yang ketiga ada ideologi fasisme, menekankan nasionalisme ekstrim dan kekuasaan langsung pemerintah. Individu harus tunduk pada negara. Contoh negara yang menggunakannya Italia di bawah Mussolini, Jerman di bawah Hitler. Kemudian yang keempat ideologi Pancasila, ya, menggabungkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan bersama, berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi besar lainnya. Satu yang liberalisme, menekankan kebebasan individu di atas kepentingan bersama. Pemerintah berperan kecil dalam ekonomi atau pasar bebas. Tujuannya adalah untuk kebebasan pribadi dan kemakmuran individu. Cenderung melahirkan kesenjangan sosial karena kompetisi bebas. Nah, perbandingan dengan Pancasila itu, Pancasila mengakui kebebasan individu, tapi harus tetap disertai tanggung jawab sosial dan moral sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua ada komunisme atau sosialisme, menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi. Segala sesuatu dikuasai negara demi kesamarataan sosial, menekankan kepentingan kolektif di atas individu. Dalam praktiknya sering menimbulkan pemerintahan totaliter. Nah, perbandingannya dengan Pancasila, bahwa Pancasila itu menghargai kepemilikan individu, tetapi menegaskan bahwa penggunaannya harus untuk kemakmuran rakyat. Pancasila menolak sistem yang meniadakan kebebasan individu. Kemudian yang ketiga fasisme atau nasionalisme ekstrim, mengutamakan kejayaan negara di atas hak-hak rakyat. Pemerintah bersifat otoriter dan militeristik.
Rakyat tunduk mutlak kepada pemerintah tunggal, menolak demokrasi dan kebebasan berpikir. Perbandingan dengan Pancasila itu bahwa Pancasila menolak segala bentuk kediktatoran. Kekuasaan dijalankan melalui musyawarah dan demokrasi berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Yang keempat, ada Pancasila, yaitu ideologi Indonesia, menyatukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menghargai kebebasan individu, sekaligus menjunjung kepentingan bersama, bersifat religius, humanis, nasionalis, dan demokratis, tidak ekstrim seperti liberalisme ataupun komunisme, seimbang antara hak dan kewajiban antara individu dan negara. Selanjutnya ada pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi dunia tadi. Yang pertama sebagai ideologi terbuka, yaitu mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Dua, sebagai ideologi humanis dan religius, menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Tiga, sebagai ideologi gotong royong, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Keempat, sebagai ideologi penyeimbang, tidak ekstrem ke arah liberal maupun komunis, melainkan mengedepankan keseimbangan antara individu dan negara. Kemudian nomor 5 ada sebagai tameng bangsa, yaitu menjadi benteng pertahanan ideologis terhadap pengaruh negara, globalisasi, radikalisme, dan individualisme. Nah, dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi khas Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa, mempunyai fungsi pemersatu, pedoman hidup, dan arah pembangunan nasional. Di tengah arus globalisasi, ideologi Pancasila tetap relevan karena bersifat terbuka dan dinamis. Kemudian ada setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.